Cerita musim semi. Di sebuah desa kecil, lahirlah seorang anak bernama Arga. Sejak usia balita, tangannya selalu sibuk mencoret-coret dinding rumah dengan arang atau kapur. Bagi orang lain, itu sekadar coretan tak berarti. Tapi bagi Arga, setiap garis adalah cerita. Namun sejak masuk sekolah dasar, gurunya menyadari bahwa Arga berbeda. Ia selalu lambat menghitung, sulit menghafal, dan sering mendapatkan nilai rendah di hampir semua mata pelajaran. Hanya satu yang bersinar. Saat pelajaran seni rupa, setiap kali rapor dibagikan, ayah dan ibunya selalu kecewa. "Nilaimu jelek semua. Kamu ini mau jadi apa kalau begini terus?" bentak ayahnya. Arga hanya menunduk, sementara di tangannya masih tergenggam pensil warna. Ibunya sering mengeluh kepada tetangga, "Anak saya ini keras kepala. Belajar matematika saja susah, bisanya menggambar terus." Arga merasa coretan dan warna adalah dunianya, tapi orang tuanya tak pernah menganggap itu penting. Di sekolah, Arga sering jadi bahan ejekan. Teman-temannya menyebutnya si bodoh karena nilai ulangannya selalu merah. Bahkan guru kadang menghela napas panjang ketika melihat pekerjaannya. Namun di belakang buku matematika yang kosong, ada halaman penuh gambar pemandangan, wajah teman-teman, bahkan replika pahlawan nasional. Gambar-gambar itu menjadi pelarian dari dunia yang selalu menilainya rendah. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menggambar. Arga ikut dengan penuh semangat, meski orang tuanya tidak terlalu peduli. Dengan krayon bekas, ia menggambar sawah, gunung, dan rumah kecil dengan asap mengepul dari cerobong. Tak disangka, karyanya memenangkan juara pertama tingkat sekolah. Gurunya terkejut, teman-temannya kagum. Untuk pertama kalinya, nama Arga dipanggil ke panggung bukan karena remedial, melainkan penghargaan. Saat pulang, ia menunjukkan pialanya pada orang tua. Tapi ayahnya hanya berkata dingin, "Piala menggambar, itu tidak akan bikin kamu sukses." Semakin besar, kecintaan Arga pada seni justru makin kuat. Ia menggambar di buku, tembok kosong, bahkan di tanah lapang. Namun semakin keras pula orang tuanya melarang. Belajar itu yang penting, bukan melamun dengan gambar tak berguna, teriak ayahnya suatu malam sambil merobek salah satu skitsa Arga. Arga menangis, tapi dalam hatinya ia berjanji, "Aku akan buktikan suatu hari bahwa gambar ini bukan sekadar coretan." Saat SMA, nilai Arga tetap buruk. Ia nyaris tidak lulus. Teman-temannya mulai merencanakan kuliah di jurusan kedokteran, ekonomi, dan teknik. Sementara Arga hanya punya satu mimpi, masuk sekolah seni. Orang tuanya menolak keras. Sekolah seni itu buang-buang waktu, cari jurusan yang jelas kerjanya. Namun Arga bersikeras, ia mencari beasiswa, mengumpulkan portofolio, bahkan ikut lomba menggambar tingkat kabupaten. Meski kalah berkali-kali, ia tidak berhenti mencoba. Dengan tekad kuat, Arga akhirnya nekat merantau ke kota besar. Ia diterima di sebuah akademi seni dengan beasiswa parsial. Hidupnya penuh perjuangan. Siang kuliah, malam bekerja serabutan di kafe atau mencuci piring. Kosnya sederhana, seringkali ia hanya makan mie instan. Namun dinding kamar kecil itu penuh dengan kanvas, cat air, dan kuas murahan. Baginya, itulah surga kecil. Suatu hari, kampus mengadakan pameran seni. Arga mengajukan lukisannya, sebuah potret sederhana tentang seorang anak kecil yang menangis di depan ayahnya sambil membawa rapor merah. Banyak pengunjung yang berhenti lama di depan lukisan itu. Beberapa bahkan menangis. Kritikus seni lokal menulis artikel, "Karya anak muda yang jujur, menyentuh hati, dan penuh luka." Untuk pertama kalinya, nama Arga muncul di koran. Arga terus berkarya. Ia menjual lukisan kecil-kecilan untuk bertahan hidup. Namun satu demi satu, karyanya mulai dikenal. Galeri di Jakarta mengundangnya untuk pameran.
Lukisannya tentang anak dan rapor merah terjual dengan harga tinggi. Saat berita itu sampai ke kampung, orang tuanya terdiam. Mereka tak pernah menyangka anak yang selalu mereka marahi kini disebut seniman muda berbakat. Tahun berganti, Arga menjadi seniman terkenal, karyanya dipamerkan hingga ke luar negeri. Suatu kali, ia mengundang kedua orang tuanya menghadiri pameran tunggalnya. Dengan gugup, mereka berdiri di depan sebuah lukisan raksasa. Gambar itu menampilkan seorang ayah dan ibu yang sedang memarahi anak kecil. Sementara anak itu diam-diam menggambar di pojok ruangan. Air mata ibunya jatuh, ayahnya menunduk. Arga, maafkan kami salah. Nilai memang bukan segalanya. Arga tersenyum sambil memeluk mereka. Tidak apa-apa. Ya, Bu, semua luka itu justru memberi warna pada hidupku. Arga kini dikenal sebagai seniman dengan karya yang penuh emosi dan realisme kehidupan. Ia membuktikan bahwa kegigihan, kerja keras, dan keyakinan pada bakat diri bisa mengalahkan penilaian orang lain. Orang tuanya kini menjadi pendukung terbesarnya. Bangga setiap kali melihat nama Arga terpampang di galeri. Mereka akhirnya sadar, angka di rapor hanyalah angka, tapi warna di kanvas bisa mengubah dunia.